Halo teman-teman Dorkat Vlog, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya sekeluarga. Ini adalah vlog lanjutan dari waktu gua kemarin ke Bandung mengambil Suzuki Katana ini. Dan insya Allah di hari ini akan kita mulai untuk project 4x4 paling merakyat. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman yang belum lihat untuk vlognya waktu gua ke Bandung, kalian bisa cek videonya seperti ini, covernya. Dan di episode kali ini, gua akan mencoba berbagi pengalaman dan juga informasi ke teman-teman kalau kita udah punya Suzuki Katana atau Suzuki Jimny, kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan nih. Terutama beberapa bagian yang emang harus disehatkan ya, atau dibuat kembali lagi menjadi fit atau seger lagi nih. Oke, sebelumnya gua sedikit lagi ngasih tauin kenapa Suzuki Katana menurut gua adalah kendaraan 4x4 yang paling tepat untuk kita mulai memiliki dan bermain mobil 4x4. Ya, emang sih mobil Katana ini aslinya kan 4x2, tapi nantinya begitu kita udah ubah jadi 4x4, mobil ini menurut gue tetap lebih efisien dan lebih efektif ketimbang beberapa mobil 4x4 lainnya yang harganya kurang lebih ya beda tipis. Nah, jadi itu juga harus diingat teman-teman, kalau kita mau main mobil 4x4, mana yang cocok buat pemula. Jangan asal kita ngelihat misalnya di di dalam suatu website untuk jual beli mobil second gitu ya. Jangan semata-mata kita cuma ngeliatnya mana nih yang harganya paling rendah. Mungkin sekarang ada aja beberapa mobil yang lebih murah dari Suzuki Katana, tapi ada beberapa hal yang harus kita lihat teman-teman. Misalnya nanti untuk suku cadangnya, mahal nggak? Ada nggak barangnya? Lalu untuk kemudahan dalam perawatannya, kemudahan dalam modifikasinya, banyak nggak orang yang bisa ngerjain mobil itu. Itu adalah faktor-faktor yang harus dilihat juga. Jadi nggak semata hanya melihat harga awal si mobil 4x4 tersebut. Jadi, di Suzuki Katana, kenapa gue ngelihatnya itu sangat efektif untuk pemula? Karena dia parts-nya banyak. Terus udah gitu, di mana-mana orang tuh banyak yang paham untuk mengerjakan mobil Suzuki Katana ini. Terus temen-temennya juga banyak. Dan mobil ini termasuk bandel ya. Kalau kita pakai mau buat off-road, dibandingkan beberapa mobil lainnya, ini tetap menurut gue yang paling ramah di kantong. Jadi dalam membangun mobil, itu ada satu prinsip yang gue pegang teman-teman. Ini nggak cuma untuk Suzuki Katana, tapi juga bisa berlaku untuk mobil lainnya. Yaitu, dahulukanlah reparasi, baru modifikasi. Jadi artinya, sebelum kita melakukan modifikasi di mobil kesayangan kita, mau kita upgrade untuk mesinnya, atau misalnya kita ganti untuk bannya jadi yang ban kasar, atau ganti velg segala macam, ganti bumper, pasang winch, kita harus pastiin mobil kita sehat. Apalagi kalau kita ngomongin Suzuki Katana gini, ini bukan mobil 2020, jadi sama seperti mobil second lainnya, mobil lama lainnya, ada beberapa bagian yang emang harus dibikin jadi sehat dulu. Jadi video ini gue akan ngasih tahu juga ke teman-teman kira-kira bagian-bagian apa aja nih yang mesti diperhatikan. Jadi kalau mobil kita nanti udah sehat, kita berikutnya baru ke tahap yang modifikasi. Jadi itu dia kenapa gue bilang ke teman-teman, kalau ada yang nanya kira-kira baiknya dimodifikasi gimana, tetap nomor satu, bikin sehat dulu. Mesinnya sehat, kaki-kaki sehat. Jadi kita nggak akan sia-sia. Kita udah pasang winch, bumper yang sangar, tapi mobil kita basicnya belum sehat, gampang mogok misalnya. Pada akhirnya jadi sangat disayangkan. Itu dia teman-teman. Nah, jadi di video ini gue akan ngasih tauin juga untuk parts-partsnya apa aja beserta kisaran harganya. Tapi yang teman-teman butuh tahu, harga ini hanya harga untuk kisarannya saja. Bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah. Karena kebetulan yang gue kasih tauin ini harga yang gue dapat informasinya untuk di Jakarta, tapi mungkin bisa berbeda-beda untuk teman-teman di daerah lain. Oh ya, satu hal lagi, dimanapun kalian berada di Indonesia, kalau untuk ngomongin Jimny atau Katana, itu toko dan juga bengkelnya banyak yang bisa ngegarapnya. Jadi saran gue nanti, dimanapun juga kalian akan membeli dan mengerjakan mobil ini, gue tetap sarankan di daerah kalian masing-masing. Nah, hitung-hitung juga ngebantu perekonomian ya, para komunitas di dunia Jimny supaya di kondisi pandemi ini kita semua bisa sama-sama ekonomi berjalan. Pertama kita akan ngebahas untuk eksterior. Dan yang pertama kali akan gue bahas itu adalah untuk
kaca, teman-teman. Jadi ini juga banyak yang nanyain, kalau misalnya di Jimny atau Katana itu penyebab dari bocor kalau lagi hujan itu dari mana? Salah satunya adalah dari kaca depan. Jadi kaca depan, ini biasanya kalau si karet kacanya dia udah nggak bagus, itu bisa jadi salah satu sumber si airnya bocor ke dalam. Untuk karet kaca depan ini harganya kurang lebih sekitar 165.000. Selain itu, yang bikin bocor juga biasanya dari panggangan sate sini. Dia ini kalau misalnya udah agak ngerenggang, pernah dibuka, terus akhirnya ngebikin jadi ada selahnya, itu air yang masuk ke dalam, itu juga bisa berpotensi bikin kaki kita basah. Biasanya bagian ininya di sealer. Terus untuk di bagian wiper, ini juga semuanya kalau emang dia udah ada renggangnya, ini biasanya bagusnya emang di sealer dari dalamnya. Ini juga bikin si air hujan bisa masuk, termasuk dari antena, teman-teman. Lanjut buat wiper itu sendiri, ini juga jadi salah satu bagian yang suka bikin kesel juga ya. Karena si wipernya itu suka ngampleh atau dia tidur sendirian. Bahkan udah ngampleh sampai ke bawah gini, dia nggak gerak biasanya. Jadi cuma satu yang gerak, sementara yang ini dia gaji buta aja diem. Nah, itu terjadi bisa jadi salah satunya karena untuk si link wipernya yang emang udah mesti diganti. Jadi dia udah nggak nyeklek, udah nggak ngunci dengan benar. Sementara kalau kita ganti, pakai yang aslinya, punyanya Katana ini, harganya kurang lebih di sekitaran 1 juta. Kalau misalnya si motor wipernya juga udah jelek, itu kalau kita ganti kurang lebih yang orinya sekitar 250.000. Nah, ada satu saran juga untuk pakai wipernya ini yang bawaannya dari Jimny yang Caribbean. Dia itu modelnya, kunciannya udah lebih modern, teman-teman. Jadi nggak sekedar ditahan jepitan kayak gini aja, tapi modelnya udah seperti kayak mobil modern, di mana dia untuk megangnya udah lebih pasti lagi. Nggak kayak di model Katana ini yang kadang-kadang masih suka ngelepas. Oh ya, tadi kan gue sempat bilang, si bagian ujung karetnya ini, kalau dia udah getas itu bisa bikin bocornya masuk ke dalam. Tapi kalau kita udah ganti full satu set itu, maka ini termasuk bagian karet-karetnya dia akan diganti pakai karet yang baru ya. Jadi itu ikut ngebantu juga untuk lebih minimalisir adanya tetesan hujan yang masuk ke bagian dalam. Berikutnya adalah karet-karet yang ada di pintu dan juga jendela. Ini jadi salah satu hal yang penting juga, teman-teman. Dan sebenarnya kalau misalnya di Jimny atau Katana itu, harga untuk karet-karetnya ya masih tergolong murah kalau kita bandingkan sama mobil-mobil modern lainnya. Untuk karet, dia kalau kita ngomongin untuk pintu samping, terus untuk yang bagian jendela belakang, sampai untuk yang pintu belakang, itu total kurang lebih yang orinya sekitar 1,6 juta. Jadi itu satu set udah untuk semuanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita pakai karet yang ori, emang dari pengalaman gue dan teman-teman, salah satu yang ngebedain adalah untuk buka tutup pintunya, teman-teman. Ini jadi satu hal yang juga banyak teman-teman nanya, Jimny kadang-kadang nutupnya suka susah atau kayak membal balik lagi. Jadi pengalaman yang kita rasain, si karet kalau yang nggak ori itu, dia tuh kayak keras gitu. Jadi dia nggak bisa gepeng kalau pas ditutup. Jadi kayak ada membalnya gitu, teman-teman. Sementara kalau misalnya yang di karet-karet ori itu pas kita tutup, ya udah dia neken sesuai dengan keinginan dari si pintu itu ya, supaya dia rapet. Nah, untuk bikin pintunya rapat, sebenarnya itu bukan faktor karetnya aja juga, tapi adalah untuk setelan di bagian untuk kuncian pintunya sama di engsel pintu. Tapi walaupun ini udah di setel, teman-teman, masih ada beberapa faktor lagi yang perlu diketahuin. Apakah si bodinya ini lempeng, apakah si pintunya ini juga agak keriting atau enggak, itu sangat mempengaruhi banget. Jadi selain dari setel, kita bisa ngetahuin ini benar-benar lempeng apa enggak, ya sebenarnya dari nutup pintunya. Punya gue masih harus di setel lagi dikit sih, kemarin udah sempet ngecek, tapi ya itu untuk gambaran dulu aja, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum. Ya, berikutnya kita akan ngomongin untuk interior, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau interior, ini nggak terlalu ada yang spesifik banget yang biasanya dikeluhkan ya. Kalau kita mau nyegerin, di bagian dashboardnya misalnya, ini tiap bagian-bagiannya barang-barangnya ada kok. Mau dashboard, mau untuk sun visor-nya,
perintilan segala macam, shift knob, itu semuanya ada. Paling sebenarnya di dalam ini yang kaitannya sebenarnya sama gearbox saja paling, yaitu untuk koplingnya. Jadi untuk koplingnya sebenarnya sama kayak mobil lain. Kalau misalnya kalian rasa pas udah jalan masuk gigi rasanya itu udah selip atau kayak tenaganya nggak tersalurkan dengan optimal, ya mungkin salah satunya bisa adalah dicek untuk koplingnya. Untuk koplingnya, setnya kurang lebih itu di sekitaran 950.000. Selain itu teman-teman, kalau misalnya kita udah ganti kopling ya, kadang-kadang nih, tapi kondisi si kabel koplingnya kurang bagus, itu kita juga suka nyalahin si koplingnya ya kadang-kadang. Jadi pas kita injak pedal koplingnya, kok kayaknya kayak keras gitu, kayak lengket, nggak seperti biasanya gitu. Itu bisa jadi si kabel koplingnya juga udah kondisinya nggak bagus. Tapi itu nggak terlalu mahal teman-teman. Jadi menurut gua enaknya kayak pas kopling juga diganti gitu, set si kabel koplingnya juga ganti. Dan harganya murah yaitu 100.000. Selain kabel kopling, kabel gas. Ini juga suka sepele teman-teman, dan kita nggak tahu kapan si kabel gasnya ini dia kondisi udah jelek terus tiba-tiba keputus. Kalau misalnya kayak di gua dan teman-teman yang suka pada kompetisi, itu sering banget kejadian yang namanya si kabel gasnya itu ya kadang-kadang putus tanpa ada alasan yang jelas. Harganya juga murah sama, yaitu 100.000. Jadi ini juga perkabelan ini salah satu hal yang ya kecil-kecil tapi juga krusial teman-teman. Nah terus teman-teman, kalau misalnya kita lagi jalan, misalnya kita masukin gigi 1, terus kita ngelepas kopling, pas jalan tuh kayak ngejedak gitu, kayak jedek gitu, ada suara kayak gitunya. Itu biasanya penyebabnya adalah di final gear yang belakang. Jadi final gear itu, si ring pinionnya itu dia ada setelan untuk kerenggangan gearnya. Kalau dia setelannya itu terlalu renggang, dia setelah mainnya itu terlalu besar. Dan itu yang menyebabkan keluar suara. Pas kita sentak, lepas kopling, mobil mulai maju, dia ngejedak. Nah, itu caranya adalah kita ngestel si backlash istilahnya, atau kerenggangan dari si final gear tersebut. Jadi dibikin supaya pas, nggak terlalu renggang, tapi juga nggak terlalu rapat. Biasanya suaranya dari itu teman-teman. Tapi selain itu juga yang perlu dicek kalau kita ngomongin masalah ada bunyi pas kita mulai nyentak, bisa juga dari cross joint-nya. Cross joint ini kayak kita ketahuin kalau 4x2 itu kopelnya 2, tapi kalau kita udah 4x4 kopelnya ada 3. Cross joint sementara di satu kopel ada 2. Jadi ya kurang lebih kalau kayak di mobil gua ini yang masih 4x2 itu cross joint-nya berarti kan ada 4 biji. Sementara kalau yang orisinil itu satunya sekitaran 450 ribuan. Dan dikali 4 aja teman-teman untuk totalnya. Sementara kalau untuk yang bukan orinya itu harganya 100.000 dikali 4 juga. Kurang lebih itu harga untuk cross joint full set di 4x2. Berikutnya kita akan ngomongin untuk rem teman-teman. Sama kalau kita dapat mobil lain, nggak cuma Jimny atau Katana aja. Kalau kita baru dapat mobil, alangkah baiknya kita ngecek untuk remnya. Jadi kita melakukan servis untuk remnya, baik yang depan maupun yang belakang. Ngomongin kalau untuk kampasnya, di mobil Katana ini, set depan dan belakang itu kurang lebih sekitar 220.000. Nah, kalau kita ngomongin untuk masternya, jika kondisinya emang benar-benar udah mesti ganti, itu ada beberapa pilihan. Kalau yang orinya kurang lebih sekitar 1,7 juta. Tapi ada juga yang versi KW-nya itu di sekitar 700.000. Nah teman-teman, ada satu hal juga yang pengen gue share teman-teman. Jadi kalau Katana itu aslinya kan dia nggak ada yang pakai booster. Walaupun di Jepangnya Jimny kayak gini, yaitu JA11 misalnya kita ambil contoh, dia itu ada boosternya. Tapi kalau versi yang lokal untuk di Indonesia ini, Katana dia belum ada booster. Kalau udah di Caribbean nanti, itu dia baru ada untuk boosternya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin untuk booster itu sebenarnya nggak menjadi satu hal yang wajib menurut gua. Emang untuk ngeremnya itu lebih empuk, lebih nyaman untuk sebagian orang, tapi kembali lagi untuk keperuntukannya juga. Booster ini mungkin bisa jadi menyusahkan juga. Nggak selamanya itu lebih enak. Apalagi kalau untuk di mesin yang cc-nya 1000 seperti ini. Sementara kalau gue sendiri, untuk efisiensinya juga, untuk maintenance-nya juga,
dan beberapa faktor lain ya di luar uang ya. Oh ya itu juga sih. Booster menurut gue masih belum terlalu penting karena asal si remnya ini sehat, tanpa booster pun itu kita ngeremnya bisa optimal. Dan kalau untuk masalah kerasnya, bagelnya, kembali lagi dengan kondisi si masternya yang sehat, settingannya benar, dia akan tetap nikmat walaupun kita nggak menggunakan booster. Ya jadi itu sekedar sharing aja supaya teman-teman juga nggak apa-apa harus memboosterkan Katana gitu ya. Bisa jadi salah satu alternatif juga supaya lebih efisien. Berikutnya yang akan kita bahas adalah sistem bahan bakar. Dan kenapa gue justru ke bagian sini bukan ke bagian depan? Karena salah satu hal yang penting yang perlu kita cek adalah tangki bahan bakar atau tangki bensin. Jadi teman-teman pasti kebanyakan udah tahu kalau kita beli mobil sebenarnya mau Jimny atau apapun juga, salah satu yang kita suka ganti adalah untuk filter bensin. Ya, filter bensin mobil ini emang tergolong murah di kurang lebih sekitaran 35.000. Tapi kalau kita udah ganti filter bensin, tapi kok masih suka kotor ya, padahal belum lama ganti, tiba-tiba udah ngendap kotoran lagi. Itu bisa jadi salah satunya dari si tangki bensin ini yang kondisinya udah nggak bagus. Biasanya kalau kondisi udah nggak bagus, dia itu udah ada rontokan dari bagian dalamnya, jadi pada akhirnya ada bagian karat yang ikut kesedot atau kedorong ke bagian depan. Jadi akan percuma kita ganti filter terus kalau ternyata kondisi tangkinya itu udah nggak bagus. Sementara untuk tangkinya sebenarnya hitungannya lumayan teman-teman. Kalau barunya itu bisa mencapai 3 juta rupiah ya untuk yang ori dari SGP-nya. Sementara kalau copotan, range harganya yang masih bagus di sekitar 1 juta rupiah. Jadi jangan lupa untuk ngecek si tangkinya juga. Nah teman-teman, satu hal lagi yang juga kadang-kadang suka kelupaan, di bagian untuk filter bensinnya, itu diantaranya itu ada selang-selang. Selang-selangnya juga dipastiin untuk kondisinya masih bagus. Jadi kalau misalnya itu juga jelek, jangan lupa si selangnya ikut diganti, nggak cuma filter bensin aja. Dan masih di sistem untuk bahan bakar, yaitu untuk fuel pumpnya atau untuk pompa bensinnya. Dia aslinya masih membran. Kalau misalnya itu udah jelek, untuk nyedot si bensinnya udah nggak bagus, itu juga baiknya diganti. Harganya kurang lebih yang orinya di sekitar 550.000. Berikutnya kita akan ngebahas untuk steeringnya. Kalau ngomongin steering, terutama bagian terot, ini salah satu juga banyak yang orang menggantinya ya. Sebenarnya nggak cuma mobil Katana, tapi juga mobil lain. Ini jadi satu hal yang mungkin udah banyak yang orang perhatiin. Tapi kalau untuk di Katana teman-teman, dari pengalaman gue sebenarnya, kalau kita pakai ban yang ukurannya nggak terlalu besar, dan emang jarang dipakai off-road yang bener-bener cukup berat gitu, untuk bagian terotnya itu relatif aman. Tapi tetap ada baiknya dicek dulu kalau kalian baru dapat mobil ini. Dan kalau kita ngomongin harganya, untuk si terot yang panjangnya atau long terot, berikut dengan terot N-nya atau ujung-ujungnya itu yang orinya di sekitar 800.000. Sementara untuk yang steering terot atau dragling ya, yang miringnya, itu dia untuk yang orinya harganya di sekitar 1 juta. Sekarang teman-teman, banyak yang suka nanya, kenapa mobilnya terotnya udah pada diganti ya, masih bagus, tapi Jimny-nya tuh masih lari-larinya tuh berasa gitu kanan kirinya. Ini di luar kita ngomongin udah spuring apa belum ya. Ada satu bagian yang mesti dicek, yaitu untuk di bagian as atau batang setirnya. Di ujungnya yang mendekati ke rumah setir itu ada yang namanya karet kampas astir, kalau nggak salah itu namanya, agak ribet. Itu biasanya kalau misalnya dia udah kurang lebih udah main gitu, udah nggak bener-bener padat, dia membuat jadi ada selah di setirnya. Jadi terasa ada oblaknya, terasa setiap kita belok kok kayak ada selahnya gitu, kayak nggak bener-bener padat setirnya. Tapi itu harganya murah, kurang lebih di sekitar 100.000. Jadi itu juga patut untuk teman-teman cek. Sekarang kita akan membahas untuk sistem pendinginan. Jadi sistem pendinginan bodi Katana itu juga sama pentingnya kayak di mobil lain. Jadi kalau kita ngomongin radiator dan teman-temannya, ini juga jadi salah satu hal yang wajib teman-teman cek dari awal. Jadi begitu kita dapat mobil ini, kita cek dulu untuk radiatornya. Kalau bisa diservis, silahkan diservis. Kalau kondisinya udah rusak atau pengen ganti baru, itu juga jadi pilihan yang bagus. Kalau untuk harganya yang orinya di sekitar 2 juta.
tapi ada juga untuk yang KW-nya kurang lebih di sekitar 700.000. Nah, sebelum kita ngebahas bagian lain, ada satu hal yang kadang-kadang suka teman-teman lupain juga, tapi ternyata permasalahan temperatur di mobilnya berasal dari barang tersebut, yaitu tutup radiator. Jadi tutup radiator, seperti teman-teman tahu, dia ada pernya, di mana pernya itu bekerja kalau misalnya dia suhunya udah mencapai suhu tertentu, dia akan naik, dan si air dari radiatornya itu akan pindah ke tabung reservoir. Biasanya kalau misalnya udah jelek atau per udah lemah, malah justru akhirnya dia ngebuka terus. Akhirnya dia suka kekurangan pasokan air radiator karena itu dia, pernya naik, jadi airnya keluar terus ke reservoir ini. Untuk harganya kurang lebih ya di sekitar 35.000. Berikutnya teman-teman, yang nggak kalah penting adalah termostat. Termostat ini sebenarnya juga ada kisah yang mungkin udah terjadi dari zaman dulu, di mana orang ngelepas termostat supaya mesinnya jadi dingin. Itu sebenarnya jadi satu hal yang justru bisa menjadi fatal, teman-teman. Di mana kita itu membutuhkan yang namanya termostat. Untuk harganya termostat nggak mahal, di 250.000. Tapi dengan kita menggunakan termostat, justru mobil kita itu bisa bekerja di suhu yang optimal. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin temperatur di mobil, bukan lebih dingin itu berarti lebih baik. Yang baik adalah suhu temperatur yang optimal atau sesuai dengan kebutuhan si pembakaran di mesin ini. Kalau termostatnya kita copot, emang si radiatornya itu airnya jadi muter terus. Tapi yang ada justru bikin si temperaturnya itu nggak dapet nih suhu optimalnya. Kalau termostatnya kita pasang, itu ibarat kita menahan si air radiator supaya dingin dulu sebelum dia muter lagi lewat mesin ya, lewat water jacketnya. Tapi kalau termostatnya dicopot, air muter terus di situ. Sementara begitu dia lewat radiator, dia cuma lewat sebentar doang, karena belum apa-apa dia udah harus muter lagi masuk ke mesin. Kalau gue ngibaratinnya, itu ibarat kalau misalnya kita sebuah mesin yang lagi kepanasan, kalau nggak pakai termostat, itu kita ibarat disiram terus-terusan pakai air anget. Aduh, yang ada malah jadi nggak enak. Tapi kalau pakai termostat, itu ibarat kita disiram pakai air dingin. Wah, seger. Tetapi nggak terus-terusan, sesekali. Tentu itu akan lebih nikmat lagi buat kita ya, kalau misalnya jadi sebuah mesin. Selanjutnya kita akan ngebahas untuk kipas radiator. Jadi kipas radiator yang ada di mobil Katana atau Jimny ini, dia modelnya yang konvensional. Jadi dia mengikuti putaran mesin yang digerakkan oleh belt. Kalau di mesin 1000 cc, kipas radiator yang model konvensional ini lumayan berasa bebannya ke mesin. Jadi buat alternatif ya, teman-teman bisa pakai kipas yang visco atau kipas yang elektrik. Kalau kipas visco, itu cara kerjanya, di bagian tengahnya, itu dia bergeraknya relatif. Jadi dia nggak full ngikutin putaran mesin. Dia ada olinya, di mana saat dia panas, maka dia akan lebih ngunci atau merekat, sehingga putarannya makin kenceng. Tapi saat temperaturnya merendah, dia putarannya juga ikut lebih nyantai. Efeknya apa? Si mesin itu jauh lebih ringan untuk bebannya. Terus berikutnya, untuk harganya itu kurang lebih juga masih oke banget menurut gue. Dia itu kurang lebih di sekitaran 1,5 juta. Terus, kalau yang electric fan gimana nih? Dia bisa lebih ringan lagi karena dia sama sekali nggak memanfaatkan putaran mesin. Tapi, kalau kita pakai yang electric fan, kayak misalnya yang baik dipakai itu punya Suzuki Karimun, ada beberapa hal yang harus kita perhatiin, yaitu urusan elektrik. Kayak misalnya untuk alternatornya, terus juga untuk instalasi, relay, perkabelan semuanya, itu harus benar-benar optimal. Kalau untuk yang electric fan, Karimun, plus juga tambahannya dia menggunakan thermo switch dan rumahnya, supaya dia bisa mendeteksi kapan harus bekerja kenceng, kapan dia harus nyantai, kapan harus mati. Itu total harganya paketannya di 2 juta rupiah. Terus, apa yang perlu dirubah? Kayak gue bilang tadi, kalau untuk pakai electric fan, si alternatornya harus pakai yang lebih gede. Ya minimal di sekitar 60 atau 70 ampere. Sementara untuk harganya, kalau satu set yang kita ambil seperti merek-merek orisinilnya, Suzuki juga, itu di sekitaran 1,8 juta. Tapi, karena dia udah pakai alternator yang lebih besar,
si puli krek asnya itu harus disesuaikan supaya putaran mesinnya, bebannya nggak menjadi semakin berat. Kalau puli krek AC kita ganti untuk menyesuaikan dengan alternator yang baru, itu kurang lebih di sekitar 650.000. Nah teman-teman, satu tips lagi, kalau kita udah ganti pakai yang elektrik, punya Karimun itu misalnya, pastiin kita untuk kabelnya itu pakai yang bagus, untuk relaynya juga, dan emang amannya dibikin switch manualnya. Jadi begitu ada kejadian yang kita juga nggak inginkan, tiba-tiba yang otomatisnya itu nggak bekerja dari thermo switch-nya, kita masih bisa nyalain pakai saklar tambahan yang kita buat terpisah. Sekarang kita akan ngebahas untuk sistem pengapian. Jadi untuk triggernya di mobil Katana itu dia bawaannya menggunakan platina. Ada orang lebih suka platina, ada yang lebih suka menggunakan CDI. Kalau platina masih CDI, gua ngambil istilah dari temen gua Arbi dari Garasi Aksesoris Jimny. Kalau platina itu ibarat aki basah, kalau CDI ibarat aki kering. Jadi kalau kita mau yang lebih free maintenance, itu kita gunakan CDI. Dan dia pengapiannya juga lebih stabil, teman-teman. Ngomong-ngomong nih udah mulai gerimis, tapi nggak apa-apa, kita gas aja ya. Jadi kalau misalnya untuk platina, harganya lebih murah, teman-teman. Dia sekitaran yang orinya 100.000 atau yang KW 50.000. Tapi jangan lupa, kalau kita mau ganti sedelco-nya, kurang lebih delco-nya sekitar 500.000. Terus kalau untuk CDI, yang aslinya emang mahal. Pakai punya misalnya Samurai, atau pakai punya Vitara, harganya sekitar 6 jutaan. Tapi kalau untuk yang KW-nya, dan ini cukup gua rekomendasikan juga, harganya sekitar 700.000 untuk CDI yang KW. Selain itu teman-teman yang mesti diperhatiin adalah untuk coilnya juga. Apalagi kalau coilnya kita udah mau diganti triggernya modelnya pakai CDI. Coilnya pastiin bagus supaya supply-nya juga mencukupi. Coil, walaupun dia posisinya itu deket sama mesin, dan dia emang sebenarnya nggak boleh sampai kepanasan banget, tapi emang aslinya ada di sini, dan kalau emang sehat sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Kalau coil itu kurang lebih harganya di sekitar 800.000. Tapi untuk coil ini kalian bisa lihat juga misalnya dari ujungnya pas dilepas gitu, dia udah ada kayak kotoran-kotoran yang bisa di kepala aki atau belum. Itu bisa menjadi satu hal juga yang membuat kita, oke, sebaiknya diganti aja untuk coil. Selain itu untuk kabel busi. Kabel busi kurang lebih kalau yang ori di sekitar 700 ribuan. Tapi kalau misalnya kita pakai yang KW itu di sekitar 150 ribuan. Sementara kalau untuk businya ya kurang lebih 1 set atau 4 biji di sekitar 75 ribuan. Nah sekarang di luar dari untuk urusan sistem pengapian, yang lebih ke umum di mesin yang biasanya mesti kita cek juga adalah untuk timing belt. Kalau gua biasanya baru dapet ini jadi satu hal yang ya udah langsung sekalian aja gua ganti teman-teman. Kurang lebih timing belt set sama tensionernya di sekitar 650.000 untuk yang SGP. Terus karburator enaknya juga diservis lagi, dioptimalin lagi. Sementara untuk repair kitnya di sekitar 150.000. Dan yang terakhir, ini juga paling simpel sebenarnya, yaitu untuk filter udara. Filter udaranya juga nggak terlalu mahal teman-teman, paling kurang lebih di sekitaran 60 ribuan. Tapi yang perlu diingat, biasanya walaupun dia pakai filter udara yang baru, ini karet di bagian sini kita cek ada bagian yang sobeknya atau enggak. Soalnya kalau ada bagian sobek dari sini, percuma. Akhirnya ada udara kotor yang masuk lewat sini, enggak melalui filter udara. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, hujannya udah selesai dan video ini juga udah selesai. Jadi kurang lebih dari apa yang gue sampaikan tadi, mungkin ada beberapa bagian lain yang perlu dicek tapi belum gue sebut. Tapi semoga bagian-bagian utama tadi bisa membantu teman-teman untuk menyehatkan atau menyegarkan Jimny atau Katana kalian. Kayak yang gue bilang tadi teman-teman, Katana atau Jimny generasi kedua ini adalah mobil yang sangat mudah untuk dirawat, sangat mudah untuk reparasi dan juga modifikasinya. Jadi dimanapun kalian berada di Indonesia, kalian bisa membeli suku cadangnya, kalian bisa masukkan ke bengkel yang ada di daerah kalian masing-masing. Ya hitung-hitung membantu untuk perekonomian juga ya di dunia perjimnian. Ya atau dunia otomotif secara umum. Yang pasti untuk sekarang sekian dulu, dan di next videonya gue akan bawa Jimny ini ke bengkel dan kita akan lihat apa yang spesifik di mobil gue ini
yang perlu disegerin dulu sebelum nanti masuk ke fase berikutnya, yaitu modifikasi. Sehat-sehat buat kalian semua, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.